ada satu kelompok di zaman kita ini yang mengaku atau melabeli diri sendiri bahwa mereka adalah kelompok yang mengikuti jejak salafus salih. Tetapi ketika kita melihat kajian-kajian dan karya buku-buku kelompok ini, kita tahu bahwa kebanyakan pendapatnya itu dari Imam Ibn Taimiyah. Dan itu sebenarnya tidak ada salahnya, tidak ada masalahnya. Kita kan sudah sepakat Imam Ibn Taimiyah ulama besar. Tapi jangan sampai kebanyakan pendapatnya dari Imam Ibn Taimiyah kemudian melabeli diri sendiri mengikuti pendapat-pendapat salafus salih. Imam Ibn Taimiyah bukan salaf, bukan ulama salaf. Imam Ibn Taimiyah lebih dekat ke zaman kita dibanding zaman salaf. Selanjutnya Ustaz, kita mau bicara tentang posisi beliau yang sebagian menyebut kalau beliau ini nggak punya guru. Karena terkadang beberapa isu ketika seseorang nggak senang sama orang tertentu, yang diincar adalah sanadnya, kemudian akar sejarahnya, lalu dari mana dia mendapatkan model keilmuan seperti itu. Nah, klaim seperti ini kira-kira ada catatan, Mas? Ya, kalau kita baca biografi-biografi Ibnu Taimiyah, ya, justru kenyataannya langsung berbalik. Nyatanya berbalik. Ibnu Taimiyah ini termasuk tokoh yang paling banyak gurunya di masa itu. Gitu. Dan beliau umumnya hafal dengan guru-gurunya, bahkan hafal sanad-sanad mereka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Adz-Dzahabi, ya, siapa yang tidak kenal dengan Imam Adz-Dzahabi dari segi ilmu persanatan dan ilmu guru. Beliau kan tokoh yang sangat membidangi bidang itu. Itu saja menaruh kekaguman yang luar biasa kepada Ibnu Taimiyah. Manakala datang pertanyaan spontan, minta sanad kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah langsung mendiktekan dari hafalannya, ya, memilihkan sekitar 40 hadis yang beliau riwayatkan lengkap dengan sanadnya dari para gurunya itu. Yang kata Imam Adz-Dzahabi ini tidak mampu dilakukan oleh muhaddis yang level senior. Gitu. Secara spontan itu, kemudian dengan serinci itu, ya. Dengan memvariasikan sanad-sanad yang ada. Ini sesuatu yang diakui oleh Imam Adz-Dzahabi sendiri, sesuatu yang luar biasa. Guru-guru Ibnu Taimiyah itu ratusan, dan dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, apalagi dalam hadis itu, dan beliau terkenal mendalami Al-Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Kemudian terkenal menghafal Musnad Imam Ahmad, yang saat itu konon hanya sekitar 3 atau 4 tokoh saja yang menghafal Musnad Imam Ahmad yang sampai hampir 30-an ribu hadis itu. Gitu. Kemudian beliau juga safar ke tokoh-tokoh besar, ya, tokoh-tokoh senior yang masih meriwayatkan Imam Bukhari. Sering sekali dibersamai oleh Imam Jamaluddin Al-Mizzi, ya, imamnya ahlul hadis dan muhaddisin di masa itu. Kalau kita lihat di manuskrip buku-buku riwayat hadis itu, banyak yang di situ nama Ibnu Taimiyah dengan Al-Mizzi bergandengan. Gitu. Dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, ya, apalagi dalam bidang tafsir juga banyak sekali guru-guru Ibnu Taimiyah, dan beliau sendiri hidup di keluarga yang semuanya para guru. Kalau menyadari ini, jadi cukuplah dengan keberadaan beliau yang demikian mampu menyajikan sanad dalam jumlah yang banyak, kita sudah bisa mengakui kalau beliau punya akar sejarah, keilmuan, dan demikian pula kalau bicara masalah guru jelas beliau punya banyak. Tapi kenapa beliau tidak menonjol di bidang itu? Dan nampaknya beliau lebih banyak menonjol di masalah akidah, pemikiran, kemudian juga masalah tafsir. Tapi di bagian ini jarang sekali kita jumpai misalnya penyebutan disahihkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, atau ini pernah ditahqiq oleh Ibnu Taimiyah. Sebetulnya banyak, dan Ibnu Taimiyah kan hidup di abad ke-7 dan 8 Hijriah. Di mana sebelum itu para ulama sudah banyak, kalau misalnya bicara tentang hadis, mensahihkan hadis, sudah banyak ulama-ulama yang mendahului para ulama setelahnya. Ya kan? Kemudian kalau bicara mengenai persanatan, mulai dari sanad-sanad qiraat, kemudian sanad-sanad hadis, itu juga sudah banyak ulama yang mendahului, yang menyebut para pendahulu itu sudah cukup gitu. Sudah cukup untuk tidak perlu ditambah-tambahi lagi dengan para ulama-ulama setelahnya, ya. Lalu ada satu poin lagi, masa Ibnu Taimiyah itu khususnya di wilayah Syam dan Mesir itu adalah masa yang dipenuhi oleh para ulama besar. Yang mereka ini tolak ukurnya bukan lagi guru kamu siapa, kamu punya guru atau tidak, ya. Rata-rata ulama gurunya banyak saat itu, gitu. Sehingga ini tidak menjadi isu. Isunya lebih substansial. Bagaimana pemikirannya dalam cara akidah, memahami, ya, bagaimana cara memahaminya dalam persoalan fikih, dan apa argumentasinya. Perangnya itu perang argumentasi, sebab itu lingkungan ulama besar. Mereka tidak lagi membahas kamu lulusan mana, kemudian guru kamu siapa. Apalagi soal Ibnu Taimiyah sudah tidak ada orang meragukan dari sisi itu. Ya, tokoh Hambali yang melantik beliau sebagai mufti saja berbangga, saya dulu yang melantik dia sebagai
sebagai mufti gitu. Jadi para gurunya banyak membanggakan Ibnu Taimiyah itu sendiri gitu. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat misalnya ulama pasca beliau seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Katsir ya, itu kan sering diakui berkaitan dengan masalah ilmu sanad dan hadis. Nah uniknya Ibnu Hajar itu juga merujuk kepada Ibnu Taimiyah dalam persanatan hadis. Ya, dalam perkara yang mungkin beliau ragu atau memerlukan sokongan dari otoritas yang lebih tinggi. Misalnya dalam salah satu hadis dan banyak sebetulnya dalam Fathul Bari ya, dalam salah satu hadis misalnya tentang penciptaan arsy dan penciptaan langit dan bumi, beliau menggunakan Ibnu Taimiyah untuk menghukumi salah satu lafal riwayat hadis itu ya, wa huwal an alama alihi kan sebagai hadis palsu. Bersandar pada Ibnu Taimiyah dan merasa sudah cukup, tidak perlu lagi merincikan apa argumentasinya gitu. Jadi ketokohan beliau itu sudah dipandang cukup untuk itu. Imam As-Sakhawi misalnya dalam buku Al-Maqasidul Hasanah dalam penjelasan beberapa hadis itu juga mengutip Ibnu Taimiyah. Dalam qiraat misalnya Imam Ibnul Jazari ya, tokoh yang sangat terkenal, ketika bicara mengenai perkara-perkara yang pelik, beliau pun mengutip Ibnu Taimiyah dan merasa cukup dengan membawakan tokoh itu. Bahkan dalam bidang nahwu misalnya Ibnu Hisham An-Nahwi ya, istilahnya tokoh kedua setelah Ibnu Malik lah secara popularitas, dalam perkara yang pelik mengutip Ibnu Taimiyah gitu. Jadi kalau kita kenapa tidak seperti Ibnu Hajar, tidak seperti Ibnu Katsir, tidak seperti lah tokoh-tokoh ini justru merujuk ke Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Terlepas ada 1-2 perbedaan kan sesuatu yang wajar. Taib. Kita langsung pindah ke scene berikutnya, atau mungkin ada tambahan nukilan yang mau disampaikan? Mungkin itu dan kalau kita lanjutkan sampai era sekarang itu sangat terasa ya, di masa-masa era sebelum ini ketika dunia percetakan buku itu masih dilingkari oleh para ulama besar ya, belum terlalu banyak buku beredar secara hanya komersial untuk mencari keuntungan ekonomi ya, itu akan sangat terlihat ketokohan Ibnu Taimiyah dalam pandangan para ahli-ahli tahqiq, para tokoh-tokoh besar ini. Maka nama beliau pun masuk di dalam Tabaqatul Huffadznya Imam As-Suyuti misalnya, yang kemudian juga sering dirujuk penilaiannya terhadap hadis dan ketokohannya secara umum ya, apalagi di dalam mengutip karya-karya dari ulama lain ya, yang sebagian dari karya-karya itu sudah hilang sangat diakui. Misalnya diakui oleh Dr. Ali Sami An-Nashar yang bergelar Ra'isul Asy'ariyah fil Asril Hadits. Ya, salah satu tokoh besar yang diakui kapasitasnya di kalangan Asy'ariyah, khususnya kalangan akademisi, itu pun mengakui ini sebagai mu'arrikh yang mumtaz, ya, sejarawan yang ulung, yang ketika mengutip karya-karya dalam bidang pemikiran itu sangat amanah, bisa dipercaya, ya, bahkan walaupun bukunya itu misalnya sudah tidak lagi kita temukan manuskripnya, karena untuk yang lain-lain ternyata terbukti akurat, lebih presisi. Lebih presisi.